Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari SMK di Ponorogo 3 Kabupaten. Untuk kali ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap blok silinder dan juga piston pada engine 5. Sebelum itu kita harus mempersiapkan yang pertama itu job sheet. Job sheet. Untuk yang kedua kita mempersiapkan juga untuk buku manual booknya. Jadi nanti kita akan melihat standar sekaligus batas maksimum dari komponen tersebut. Oke. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang kita gunakan adalah bahan engine 5K atau engine kijang 5K. Untuk alat-alatnya. Oke. Selanjutnya untuk alat, yang pertama itu ada alat ukur namanya vernier caliper atau jangka sorong. Ini ya. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong dengan ukuran 150 mm. Oke. Yang kedua ada micrometer scale. Mikrometer ya, dengan ukuran 75 sampai 100 mm. Dan yang ketiga yaitu alat ukur namanya dial bore gauge. Ya, ini untuk mengukur nanti diameter silinder. Yang selanjutnya itu ada namanya nih stand micrometer. Dan satu lagi itu nanti namanya filler gauge. Ya. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kerataan blok silinder. Adapun alat yang digunakan itu adalah sebuah mistar baja dan juga sebuah filler gauge. Ya. Oke, mari kita ukur. Kita ukur pada posisi A ya. Jadi posisi A seperti ini. Kita ambil filler gauge dengan ukuran 0,05. Ya, oke, pas 0,05. Lalu pada posisi B selanjutnya pada posisi C. Selanjutnya pada posisi D. Oke. Jadi hasil pengukurannya adalah 0,05. Mari kita periksa. Oke ya, jadi untuk hasil pengukurannya yang pertama itu 0,05, yang kedua 0,05 mm, yang ketiga 0,05 mm, yang keempat 0,05 mm. Jadi hasil pemeriksaannya 0,05 mm. Untuk standarnya, mari kita buka buku manual booknya. Untuk kerataan permukaan silinder itu maksimalnya 0,05. Jadi standarnya 0,05. Maka dapat disimpulkan kerataan silinder kesimpulannya adalah baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diameter silinder, yaitu diameter silinder nomor 1. Untuk mengukur kita gunakan jangka sorong ya atau vernier caliper. Mari kita menuju ke belakang. Oke ya, jadi ini vernier caliper ya atau jangka sorong. Sebelum kita pakai jangka sorong, kita harus mengkalibrasikannya dulu, yaitu dengan menolkan antara skala utama dan juga skala nonius. Jadi kita cek dulu apakah skala nonius dan skala utamanya 0. Oke, skala noniusnya dan skala utamanya itu sudah 0 ya. Jadi vernier caliper ini sudah siap digunakan.
Jadi kita langsung saja mengukur diameter blok silinder. Oke, kita lanjut untuk melakukan pengukuran diameter blok silinder. Kita ukur ya, kita pastikan posisi pada tengah-tengah ya, tengah-tengah blok silinder. Ya. Kita baca hasil pengukurannya ya, adalah 80,50 ya, bisa dilihat. Jadi hasilnya adalah 80,50. Oke, selanjutnya kita tulis pada jok sheet. Oke, jadi diameter blok silinder untuk silinder yang nomor 1 adalah 80,50 mm. Ya. Untuk standar dari 5K ini itu standarnya adalah 80,50 mm sampai 80,53 mm ya. Jadi kita dapatkan ya hasil 80,50 dari jangka sorong tersebut. Nanti kita konversikan ke dalam mikrometernya ya. Jadi kita siapkan mikrometernya. Ini ya. Ini adalah mikrometer ya. Jadi mikrometer ini nanti kita taruh di stand mikrometernya. Mikrometer sudah terpasang, kita kalibrasikan dulu. Jadi sebelum menggunakan mikrometer ini, kita kalibrasikan dulu ya. Kita kalibrasikan dulu. Oke ya, usahakan ya angka 75 mm ini ya, angka ini segaris dengan angka 0 skala Loniusnya. Jadi mikrometer ini sudah bisa digunakan. Selanjutnya dari hasil pengukuran ini kita konversikan. Kita konversikan ke dalam mikrometer. Oke, sudah didapat ya. Jadi ini mikrometer ini sudah menunjukkan 80,50. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan dial bore gauge ya. Ini adalah dial gauge-nya dan ini untuk pemegangnya ya. Pemegangnya kita sambungkan dulu ya. Oke, ini ya. Usahakan ya dial bore gauge ini ya sudah melewati satu putaran ya, dan kita nanti nolkan. Oke, kita nolkan. Oke, jadi dial bore gauge ini sudah kita kalibrasikan ke 0 ya. Untuk selanjutnya kita ambil replacement root ya. Replacement root dengan ukuran 80 mm. Ini ya, dengan ukuran 80 kita pasangkan. Oke, jadi ini untuk sudah terpasang ya. Jadi tinggal kita kalibrasikan dengan mikrometer ini. Ini ya, kita kalibrasikan ya. Usahakan berada di tengah-tengah anvil ini ya.
Oke, selanjutnya kita kalibrasi ya. Ya, kita kalibrasi, usahakan ya jailbroke jig ini ya berada di tengah-tengah anvil, lalu kita setting ya posisi di 0. Ini ya, posisi sudah di 0 dan jailbroke jig siap digunakan. Oke, kemudian kita akan mengukur diameter silindernya ya. Jadi ada dua pengukuran, yang pertama adalah sumbu X, yang kedua adalah sumbu Y. Dan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah A untuk yang bagian atas, yang kedua adalah B untuk bagian yang tengah, dan selanjutnya adalah C untuk bagian yang paling bawah. Mari kita ukur. Oke ya, ini adalah pengukuran sumbu X ya. Untuk yang bagian A kita goyang-goyangkan ya. Jadi kita nanti cari untuk posisi yang terbesar. Oke, 5 strip ya, jadi hasilnya 0,05. Dan ini posisinya itu berlawanan jarum jam ya, atau sebelum 0. Jadi kita nanti tambahkan 0,05. Untuk selanjutnya adalah posisi sumbu X yang B. Oke, kita goyang-goyangkan ya, kita cari yang paling tinggi. 3 strip ya, hasilnya 0,03. Selanjutnya untuk sumbu X yang C, kita goyang-goyangkan ya, ketemunya adalah 0,05. Oke, kita catat di jobsheet ya, kita catat hasilnya ya. Jadi dari diameter awalnya 80,50 ya, jadi kita tambahkan ya. Untuk bagian yang up jadi 80,55, untuk yang bagian B 80,53, dan untuk bagian yang C 80,55 ya. Oke ya, selanjutnya kita akan mencari pada sumbu Y-nya. Oke ya, jadi kita untuk sumbu Y-nya ya, kita cari posisi A-nya. Kita cari yang terbesar ya, 0,03 ya, kita goyangkan. Jadi mendapatkan terbesar 0,03. Selanjutnya ada posisi B, kita goyang-goyangkan, cari yang terbesar ke kanan dan ke kiri. Hasilnya adalah 0,05 ya. Kita selanjutnya yang bagian C, kita goyang-goyangkan. Oke, ketemu hasil 0,05. Kita catat dalam jobsheet. Selanjutnya kita catat ya, untuk hasil Y pada posisi A itu 0,03, jadi kita tambahkan 80,03. Pada B2 ini 53 ya. Pada posisi B itu 80,55, dan pada posisi C adalah 80,55 ya. Selanjutnya kita untuk mencari ketirusan ya, jadi A yang terbesar hasil yang terbesar ini kita kurangkan dengan hasil yang paling kecil, di mana itu 80,55 dan hasil terkecilnya itu 80,53. Jadi itu selisihnya 0,02 ya. Untuk sumbu Y juga sama, kita cari hasil yang terbesar dikurangi dengan hasil yang terkecil. Jadi kita dapatkan 80,55 dikurangi 80,53. Jadi hasilnya adalah 0,02. Selanjutnya kita cari keovalannya ya, dimana keovalan itu A1 dikurangi dengan A2 ya. Jadi hasilnya 0,02 ya, karena 80,55 dikurangi 80,53. Untuk yang B itu 80,53 dikurangi dengan 80,55 atau dibalik ya. Jadi hasilnya sama 0,02. Untuk yang C itu hasilnya 0,0 ya, karena 80,55 dikurangi dengan 80,55 0,00. Oke, kita cari keovalan maksimalnya adalah 0,02 ya. Jadi pada job selanjutnya kita bisa tulis ya, untuk hasil ronde silindernya ya, atau keovalan maksimalnya itu adalah 0,02 mm. Di mana standarnya untuk keovalan ya, kita cari di buku. Oke, kita cari di buku manual book ya untuk standar keovalannya ya. Oke, ini ya. Jadi untuk keovalan standarnya itu adalah 0,05 ya. Jadi kita tulis untuk maksimalnya adalah
0,05 mm. Jadi kesimpulannya masih baik ya, karena masih di bawah standar. Untuk selanjutnya adalah tentang ketirusannya ya, atau cylindricity silindernya ya. Jadi hasil pemeriksaannya tadi 0,02 dengan standarnya 0,05 mm, maka kesimpulannya adalah baik juga. Selanjutnya kita akan mengukur diameter piston nomor 1. Jadi ini ya. Jadi kita nanti akan ukur diameter piston nomor 1 dengan menggunakan mikrometer. Oke, karena tadi udah dikalibrasi ya, jadi mikrometer tidak perlu dikalibrasi lagi. Oke, kita ukur. Ya. Oke ya. Oke ya, jadi hasil untuk diameter pistonnya kita dapatkan adalah 80,47. Kita tulis ya dalam job sheet. Oke ya, jadi untuk hasil pemeriksaan diameter pistonnya itu tadi kita dapatkan adalah 80,47 mm. Ya, mari kita buka buku manualnya ya. Ini ya. Jadi untuk ini piston. Jadi diameter piston ini ya, ini kan tipenya 5K. Jadi ini ya. Nih, ukuran untuk piston standar ya. Jadi ini pistonnya masih standar ya, karena kodenya masih 0 ya. Seperti di gambar. Karena kodenya masih 0 ya. Jadi piston standar. Ukurannya itu standarnya 80,45 sampai 80,48 mm. Oke, mari kita catat. 80,45 sampai 80,48 mm. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi ya, 80,47, maka kesimpulannya piston dalam keadaan baik. Oke ya, selanjutnya kita akan mengukur oil clearance-nya ya. Jadi kita hitung ya. Jadi tadi kita hitung antara blok silindernya dikurangi dengan diameternya ya. Diameter blok silinder dikurangi dengan diameter pistonnya. Tadi kita sudah mendapatkan untuk diameter silindernya itu 80,50 ya. Dikurangi dengan diameter pistonnya adalah 80,47. Jadi hasilnya adalah 0,03 mm. Oke, kita lihat di buku manual booknya ya. Ini ya. Jadi ini untuk celah antara piston dan silinder ya. Jadi itu untuk seri 5K itu adalah 0,04 sampai 0,06. Kita tulis 0,04 sampai 0,06 mm. Jadi hasilnya 0,03 tadi ya, jadi masih di bawah standarnya ya, jadi kesimpulannya adalah baik. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan memeriksa ya seat clearance-nya ya. Jadi untuk seat clearance-nya piston nomor 1 ya. Yang pertama kita harus melepas ring pistonnya dulu ya. Jadi menggunakan alat ini ya, ring piston expander ya. Kita lepas dulu ya. Untuk ring piston nomor 1 kita lepas dulu. Oke, kita lepas dulu ya ring piston nomor 1-nya. Oke, lepas. Selanjutnya kita lepas dulu untuk ring piston nomor 2-nya. Sudah terlepas ya. Untuk selanjutnya kita ukur celahnya ya. Oke, ini untuk ring piston nomor 1 ya. Jadi kita ukur celahnya ya. Kita ukur. Kita cari, kita gunakan untuk 0,25 mm dulu. Ya, ini ya hasilnya
Yes. Start ya. Oke, selanjutnya kita pakai untuk ring yang nomor 2 ya. Kita ukur juga. Ya, kurang ya. Kita tambahkan coba dengan 0,5 dulu ya, 0,1 mungkin. Kita ukur dulu ya. Ya, oke, sudah ya. Jadi kita tulis ya. Jadi untuk hasil untuk ring 1 itu 0,025 ya. Untuk hasil ring 2-nya 0,35. Ya. Kita lihat pada standarnya ya. Ini ya. Setelah pistonnya ini untuk yang pertama standarnya 0,03 sampai 0,70 ya. Jadi untuk standarnya 0,03 sampai 0,070 mm. Untuk standar yang nomor 2-nya 0,020 sampai 0,060 ya. Jadi hasilnya ini ya 25 masih dalam standar ya. Jadi kesimpulannya adalah baik. Untuk ring piston nomor 2 hasilnya 0,35 ya, dari batas maksimum itu 0,070, jadi masih dalam keadaan baik. Oke, untuk yang job terakhir ya, kita akan melakukan pemeriksaan piston 1 ya, end cap atau celah udun pistonnya ya. Jadi kita akan memasukkan piston ya, ini ya. Jadi kita mulai dengan piston nomor 1 dulu. Kita akan memasukkan. Oke ya, kita pasangkan dulu ya ring pistonnya. Kita ada blok silinder. Oke. Ini adalah ring piston nomor 1 ya, kita ukur ya dengan filler kick. Oke, kita coba dengan 0,25 ya. Ini. Oke, bisa dilihat ya. Ini adalah hasilnya. Ya, udah tepat ya. Jadi hasil untuk ring piston nomor 1 adalah 0,25 ya. Selanjutnya adalah untuk piston nomor 2. Ini ya. Ini adalah untuk piston nomor 2 ya. Kita sama masukkan juga. Kita lepas dulu. Oke ya. Ini untuk ring piston nomor 2 ya, kita coba juga dengan 0,25. Oke, hasilnya terlalu longgar ya. Kita tambahkan lagi mungkin. Kita cari 0,03 ini. Ya. Ini udah ya. Betul ya. Berarti hasilnya 0,30. Oke, kita tulis hasilnya ya. Jadi hasil pemeriksaannya untuk ring 1 adalah 0,25 mm. Untuk hasil ring 2 itu 0,30 mm. Kita bisa lihat di standarnya ya. Ini untuk standarnya itu 0,23 sampai 0,33 untuk yang ring pertama, 0,23 sampai 0,33 mm. Jadi dari hasil yang pertama 0,25 berarti kesimpulannya itu baik. Oke, untuk selanjutnya untuk ring piston nomor 2 ya, itu standarnya 0,03 sampai 0,48. 0,33 sampai 0,48. Ya, dari hasil pengukuran tadi itu 0,30, maka bisa dikatakan kesimpulannya juga baik. Oke, jadi pemeriksaan tadi sudah selesai ya. Jadi kita akan membersihkan alat-alat dulu.
silinder dan piston pada engine dimakan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.